tutorial dari gambar-gambar, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang dihibahkan oleh Ari Indra dan tim kurator tahun lalu ke kami atas pameran mereka di Venice Architecture Biennale 2018. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi kita harus punya kemampuan storytelling untuk menjadi seorang arsitek yang baik, ternyata itu membawa saya ke bidang-bidang lain masih berkaitan dengan arsitektur, tapi memang menuntut kemampuan tersebut gitu, membuka pintu untuk bidang-bidang yang lain. Berikutnya apa? Tadi kalau nggak salah kita bicara bahwa an architect has to be able to be a magician gitu ya, tukang sulap. Kenapa sih gitu? Ya itu, karena kita harus bisa meyakinkan klien gitu. Ini ada satu editorial pendek. Kami dari arsitekturindonesia.org biasa membuat editorial pendek yang kami bagikan melalui Instagram gitu, biar kekinian dan biar memiliki akses ke anak-anak muda. Yang temanya waktu itu melawan gravitasi. Okay. Mungkin ada yang udah pernah lihat ya. Ini kan kayak sulap ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya ini semuanya sangat rasional. Ada hitungan strukturnya, ada perhitungan konstruksinya yang memang rumit sekali gitu. Tapi sangat meyakinkan klien bahwa oh ya ini si balok ini memang ringan gitu, memang bisa melayang, kita bisa melawan gravitasi dengan itu. Ya ini adalah ceritanya lebih seperti ini. Jadi melawan gravitasi bukan cuma impian dari saintis, dia adalah impian dari arsitek juga, walaupun sebetulnya arsitek cuma bisa melakukannya seperti tukang sulap karena yang kita berikan adalah ilusi, karena sebetulnya dia tidak betul-betul melayang seperti pesawat atau balon, tapi hanya seolah-olah melayang, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan pertanyaannya adalah apakah sepadan dengan fungsinya atau sepadan dengan faedahnya gitu ya. Yang jelas kan itu mengundang decak kagum, tapi berapa yang harus dibayar untuk decak kagum tersebut gitu. Ini memang contohnya adalah sebagian besar adalah proyek-proyek yang dikerjakan oleh orang lain. Ini yang saya kerjakan pada saat saya masih bekerja bersama Andrea Matin. Ini ada satu proyek di Kuningan, Patra Kuningan, di mana tanpa faedah yang jelas gitu ya, kecuali mengundang decak kagum itu, kami membuat bangunannya melayang ke depan. Cantilevernya itu panjang sekali, dari belakang ke sini itu sekitar 7-8 meter, atapnya maju lagi sekitar 3 meter. Jadi kalau difoto dari sisi sini itu ya si box itu kelihatan ringan, padahal sebetulnya berat sekali gitu. Dan strukturnya luar biasa mahal gitu. Tapi kalau ditanya buat apa gitu, nggak tahu. Jadi hal-hal tersebut kejadian gitu. Kadang-kadang kita kepengen jadi musician juga. Tapi apa yang mau dikejar sih sebenarnya? Pada saat itu. Nggak, maksudnya dengan melontarkan pertanyaan itu. Dengan melontarkan pertanyaan. Apa yang mau dihancurkan? Apa yang mau dikejar? Apa yang mau dikejar? Sebenarnya begini. Pasti nggak mungkin iseng-iseng berhadiah sih. Pasti ada bisa. intent. Betul. Yang maksudnya ini kan terkait dengan arsitektur Indonesia. Jadi sebenarnya misi apa yang mau karena nggak dibicarakan secara jelas. Oke. Memang begini. Ini adalah kutukan dari setiap arsitek ya, bahwa gairah mendesain itu kan selalu terkait dengan sesuatu yang baru. Ada novelty yang kepengen kita coba, ada eksplorasi yang kepengen kita dorong sampai ke pinggir gitu. On whose expense? Ya kan, dengan biaya siapa? Tentu dengan biaya klien.
Nah, di sini sebetulnya pertimbangan etisnya kemudian menjadi sangat kritikal. Karena begini, eh, semuanya ini nggak ada ukurannya. Jadi pada saat kita bertanya, eh, apakah effort tersebut dari sisi teknis maupun biaya sesuai dengan faedahnya, nggak ada parameternya. Sama sekali tidak ada parameternya gitu. Kalau kliennya mau membiayai, maka kita langsung bilang bahwa oh ya itu bisa, itu berfaedah. Kalau kliennya nggak mau membiayai, ya kemudian kita bilang bahwa harganya tidak sepadan. Ukurannya apa? Nggak ada. Tapi pertanyaan ini perlu kita lontarkan terus-menerus untuk mengasah kekritisan kita pada diri kita sendiri. Karena begini, sekarang ini kita mudah sekali terpesona, terbuai, tergoda untuk membuat sesuatu yang informasi itu kan sekarang masuk deras sekali ya dari media, Arch Daily dan sebagainya, dan jangan bilang bahwa mendesain itu nggak pernah di nada dasarnya itu tidak ada egonya, ada, ya kan? Dan pada saat orang lain melakukannya, jangan bilang bahwa saya nggak harus begitu. Pasti sedikit banyak terbetik di kepala kita, saya juga kepengen bisa kayak gitu. Saya juga kepengen mengeksplorasi hal yang sama dan bahkan mungkin bisa lebih hebat daripada itu, gitu. Itu kalau kita nggak punya hal tersebut di dalam kepala kita nggak akan jadi desainer yang baik. Jadi memang itu kayak the devil in the profession gitu. Jadi selalu ada dualisme yang membuat kita nggak boleh berhenti bertanya, karena pertanyaan itu yang kemudian menjadi hakim etis untuk kita sendiri, gitu. Cukup jelas ya? Berarti Bu Vivi dan teman-temannya berusaha untuk melawan kedangkalan. Saya nggak mau ngomong gitu, tapi di dalam setiap fase, di dalam setiap ini, kita memang tidak boleh hanya sekedar membaca apa yang jelas tertulis, ya kan? Kan mudah sekali melihat bahwa ini sesuatu yang hebat, hebat ya, cantilevernya bisa 7 meter gitu. Nanti ada yang 10 meter, oh ini lebih hebat nih cantilever 10 meter gitu kan. Nanti ada lagi, ini kan kalau mau dilihat sebenarnya seperti perlombaan adu jauh-jauhan cantilever kan. Kalau ditanya sebenarnya ini fungsinya apa sih buat si bidang itu untuk menjorok sedemikian jauh ke depan gitu. Apakah betul-betul di bawahnya dibutuhkan ruang bebas tanpa kolom gitu? Kan kalau kita lihat begini enggak kan gitu loh. Bisa kok dikasih kolom di sini. Kalau di sini mungkin jangan, karena bisa jadi ini ada mobil keluar masuk gitu kan ya. Kan kita bisa membaca dari itu. Tapi di sini bisa nggak? Bisa. Di sini bisa, di depan sini bisa. Jadi selain dari novelty, kebaruan, dan keinginan untuk mendapatkan decak kagum tadi gitu, alasan lain apa? Gitu, ya kan? Tapi bisa jadi ini adalah upaya untuk mengetes ketahanan struktur, bisa juga, segala macam alasan bisa. Tapi memang pertanyaan itu tadi, apakah harganya sepadan dengan faedahnya gitu? Itu lagi-lagi kita yang bisa ngukur, dan tentunya klien juga yang bisa memberi jawaban. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya kliennya duitnya ada dan dia bilang udah kerjain aja, maka sesuai langsung sama faedahnya gitu. Tapi kalau kliennya duitnya sedikit, jangan deh, duit saya nggak cukup untuk membiayai ini, kita langsung bilang bahwa oh ya harganya nggak sesuai sama faedahnya gitu. Jadi memang ukurannya itu nggak ada, tapi kita tidak boleh berhenti bertanya. Kalau ukurannya tidak ada, bagaimana bisa dinilai? Tidak ada tuh dalam arti tidak berlaku secara general.
gitu. Tidak, ini sangat kasus per kasus sih. Tapi kan tadi mau dikasih pertanyaan nanti akan ada jawabannya nggak? Eh, Kan tadi kan pertanyaan tuh, itu Iya. sebenarnya kayak iseng-iseng berbagi hadiah kan. Iya, betul. Orang bisa malah bakal mikirnya lebih kebalikannya malah kan mungkin ada orang bilang itu pantas gitu. Mm-mm. Tapi apakah nanti dari arsitektur Indonesia akan memberikan jawabannya? Kita kita tidak memberikan jawaban, tapi kita mengajak berdiskusi. Karena itu hanya arsitek dan klien yang tahu. Ini bukan upaya membebaskan diri dari kewajiban menjawab ya, tapi memang kami menghindari memberi definisi. Jadi sama seperti pada saat kami membuat pameran gitu ya, jauh lebih menyenangkan untuk membuka ruang diskusi ketimbang memberi definisi. Katakanlah misalnya waktu membuat pameran Silaban gitu, dengan menampilkan arsip-arsip Silaban, dokumen-dokumen, foto-foto perjalanan karirnya dia, gambar kerja dan sebagainya gitu, maket-maket, itu kita bisa loh bilang bahwa Silaban ini arsitek yang hebat sekali dan sangat pantas dia katakanlah gitu untuk menjadi bapak arsitek Indonesia. Itu definitif. Tapi kami menghindari untuk melakukan itu karena itu kami juga menampilkan foto-foto atau cerita-cerita yang sangat humanis gitu, bagaimana hubungan dia dengan anaknya gitu, bagaimana di akhir hidupnya itu, di akhir karirnya itu dia sebetulnya kesulitan loh, hampir merugi, terpaksa melamar pekerjaan gitu, seorang Silaban yang membuat Bank Indonesia, membuat Taman Makam Pahlawan, bangunannya monumental semua. Dia ngelamar kerjaan gitu, kayak kalian-kalian aja gitu ngelamar kerjaan gitu. Sebegitu gitu. Jadi memang kalau kita lihat agak tragis gitu. Tapi itu kan kemudian membuka ruang diskusi cukup lebar, bagaimana sebetulnya praktek arsitektur profesional yang harusnya kita lakukan sih gitu, instead of kita glorifying Silaban seperti itu. Itu tadi ini ya tentunya cuma sekedar track record dari atau kelanjutan dari mengenai storytelling tersebut, dan ternyata kok saya nyambungnya malah jadi kesini gitu, tapi ya dijalanin aja karena memang ternyata saya juga punya passion ke situ gitu. Jadi bukan cuma sekedar cerita soal arsitektur, tapi juga cerita soal fiksi, kemudian puisi, cerita jorok, enggak ini. Balik lagi ke arsitektur, ke produk gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, aspek lain, saya mau cerita tentang ini, fighter. Kita harus punya fighting spirit loh kalau mau jadi arsitek yang baik gitu ya. Ini saya balik lagi ke realm arsitektur, nggak kemana-mana gitu, tapi memang sedikit bergeser, di mana ada satu kesempatan saya menjadi bukan sebagai arsitek, tapi sebagai head of design division di dalam sebuah penyelenggaraan kerja internasional besar, di mana Indonesia itu menjadi tamu kehormatan dari Frankfurt Book Fair. Dalam peristiwa tersebut, kami mendapat tugas yang cukup berat. Kita harus merepresentasikan diplomasi budaya Indonesia ke publik Frankfurt, Eropa tepatnya, dalam sebuah ruang yang luasnya itu sekitar 2.500 meter persegi. Jadi sebuah hall gitu yang kurang lebih mungkin seluas 2 lantai office tower gitu ya. Dan di situ saya tugasnya adalah memimpin satu tim, memberikan arahan artistiknya, menyelenggarakan sayembara untuk mendapatkan arsiteknya, kemudian tim grafis desain, kemudian lighting designer dan lain-lain. Menyusun sebuah tim yang anggotanya pada akhirnya sekitar 40 orang gitu. Dan selain pekerjaan itu sendiri,
saya juga harus berhadapan secara intens dengan birokrasi. Nah, di sini sebetulnya ininya ujiannya. Memimpin sebuah tim, memberikan arahan arahan artistik itu udah bakalan kita sehari-hari ya sebagai seorang arsitek. Arsitek kan memang selalu bekerja di dalam tim gitu ya. Tapi menghadapi birokrasi itu sesuatu yang baru dan itu melelahkan sekali. Belum lagi rekan kerja kita di Frankfurt itu beda 6 jam. Jadi pada saat saya ngantuk, mereka baru kirim-kirim email dan harus dijawab saat itu juga, atau WhatsApp dan harus dijawab saat itu juga, atau meminta conference call gitu. Jadi jam 12 malam itu bisa, jadi saya masih pakaian rapi gitu ya, udah di kamar gitu, tapi kita harus diskusi mengenai satu masalah desain dengan pihak Frankfurt. Hasilnya tidak mengecewakan karena di sini Indonesia mendapat applause, mendapat sambutan yang cukup baik. Yang sebelumnya orang Eropa atau publik Barat itu melihat Indonesia sebagai sesuatu yang eksotis. Tiba-tiba di sini mereka dihadapkan pada Indonesia yang modern, yang kreatif, yang sangat imajinatif gitu ya. Dan tagline-nya memang 17,000 Islands of Imagination. Ini suasananya di sana, kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan ini benar ya, bukan cuma buat nyenang-nyenangin kita aja, tapi dalam 10 tahun terakhir dikatakan bahwa Indonesia ini yang terbaik gitu pavilionnya dalam 10 tahun penyelenggaraan Frankfurt Book Fair. Nah, suasananya seperti itu. Ini cahayanya berubah terus gitu, di setel memang untuk terus berganti warna supaya kita selalu dapat suasana yang baru. Seperti itu. Agak sulit ya untuk menceritakan bagaimana kita bernegosiasi atau berantem gitu dengan birokrasi. Tapi paling sederhana sebenarnya begini deh. Untuk membuat sebuah rencana anggaran biaya saja gitu, itu standar yang digunakan oleh pemerintah dengan standar yang ada di lapangan itu bedanya lumayan gitu, sehingga agak sulit kemudian kita untuk bisa mendapatkan yang cukup baik. Misalnya sama-sama pekerjaan gypsum gitu ya, ada kontraktor yang bisa nawarin murah sekali gitu, dan birokrasi pemerintah akan ngambil yang paling murah itu tanpa peduli mengenai kualitasnya. Jadi dalam setiap sistem tender yang selalu menang adalah yang termurah, padahal yang termurah itu selalu yang terjelek gitu. Nah, bagaimana meyakinkan pihak pemerintah untuk mengambil yang pekerjaannya baik, bukan yang pekerjaannya murah, itu satu diskusi yang panjang dan melelahkan, dan sebenarnya bukan pekerjaannya gitu kan. Pekerjaan desainnya tetap harus kita lakukan, pekerjaan pembangunannya tetap harus kita lakukan, tapi sebagian besar waktu dihabiskan untuk negosiasi agar pemerintah mau ambil yang pekerjaannya bagus, bukan yang pekerjaannya murah gitu. Sampai terpaksa akhirnya kita suka harus ngakal-ngakalin gitu. Nah, ini kalau kita tidak punya fighting spirit yang cukup baik, memang susah. Kita bisa berhenti tengah jalan dan akhirnya tutup mata, dan tidak akan pernah terjadi hasil kerjasama yang baik antara swasta dengan pemerintah apabila kita tidak punya fighting spirit. Kurang lebih seperti itu. Pindah ke yang lain, explorer. Iya, kita sebagai arsitek kita punya keharusan untuk mengeksplor wilayah-wilayah atau cara membangun lain yang belum pernah dilakukan. Tapi pernah terpikir nggak untuk bergeser ke disiplin lain yang sedikit di luar gitu? Kebetulan saya punya lingkungan lain selain dari arsitektur, yaitu teman-teman di bidang sastra, budaya dan sebagainya yang membuka kesempatan-kesempatan bagi saya untuk
mengeksplorasi wilayah mereka. Ini ada satu proyek yang sangat menarik di mana saya harus membuat stage set panggung untuk sebuah dramaturgi yang ditulis oleh Gunawan Muhammad. Pernah dengar nama itu ya? Yang judulnya tuh Amangkurat. Ini adalah tentang sejarah. Sebetulnya ini ceritanya cerita sejarah. Jadi Amangkurat itu kan salah satu raja Jawa di Kerajaan Mataram ya. Kalian tahu nggak? Ya. Dan cerita dramaturginya ini tidak dibuat realis tapi dibuat surrealis. Jadi ceritanya itu bergerak antara kejadian nyata dengan mimpi, balik lagi secara seamless tanpa batas gitu. Nah, bagaimana kita menerjemahkan cerita dengan sekian babak ini ke dalam stage set yang meyakinkan, itu satu masalah tersendiri karena dramaturgi yang surrealis itu puitis sekali gitu. Beda seperti misalnya kita bikin stage set untuk cerita yang realis, itu beda sekali. Sehingga kadang-kadang kita juga harus menggambarkannya atau menceritakannya secara berjarak gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi adegan pertama, ada ceritanya adegan pertama, gelap penuh, suara-suara binatang malam sesekali gitu. Ini di dramanya ada tulisan begini nih mengenai suasananya. Ya udah, saya gambar aja panggungnya hitam. Jadi skenografinya ya begini aja gitu. Kemudian gelap tipis menuju terang, suara langkah beberapa orang, satu barisan kecil terdiri dari 4 prajurit muncul. Saya cuma gambar gitu, tapi saya cerita. Ini nanti ada cahaya yang ngikutin bidang lantai yang naik, jadi ada rem. Dan cahayanya tipis saja. Ini skenografi. Terus ya. Pelan-pelan terang salak anjing dari jauh, Amangkurat di ruang yang sama yang tanpa hiasan. Satu-satunya tanda kerajaan adalah payung dan tombak. Saya cuma gambar tampak depan kursi dengan payung dan tombak di atas bidang bawah yang naik tadi, rem. Nanti Amangkuratnya duduk di situ. Apakah ini cukup? Cukup. Ternyata komunikasi semacam ini cukup efektif gitu. Tanpa harus benar-benar menggambar panggungnya gitu. Ini yang namanya skenografi. Saya belajar di mana? Nggak tahu. Kayaknya intuitively mungkin begini cara penyampaian yang benar. Bagaimana pendesain stage set yang lain melakukannya? Saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira mungkin begini bisa komunikatif. Jadi cara komunikasinya saja yang saya coba explore. Enggak, saya rasa Andra Martin belum pernah ngedesain stage set ya, gitu. Nggak ingat saya, mungkin ya. Tapi mungkin kebiasaan untuk mengabstraksi sesuatu, gitu. Ini lain-lainnya ya, ini lain-lainnya. Nah, ternyata ini cukup komunikatif gitu sampai terakhir. Babak demi babak saya bisa komunikasikan dengan cara seperti ini. Gitu. Nah, ini terus ya, nanti adegan berdarahnya juga bisa digambarkan dengan ya seperti itu. Oke. Tapi maksudnya gini, tanpa tahu ceritanya gitu ya, cukup kan buat maksudnya kalian cukup bisa memahami, oh oke ini nanti ada bagian yang lebih gelap, ada gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Oke. Adegannya banyak sekali dan di sini terjadi diskusi yang sangat intens antara sutradara, pemain teater, karena kan blocking berubah terus sepanjang proses ya. Dengan penulis naskah ini terus berubah gitu, sehingga ini tuh bisa dibilang ini draft yang sangat kasar dan nantinya dia juga akan berubah. Alternatif berikutnya sama sekali berbeda, sudah jauh lebih teknis gitu yang karena saya sudah mulai lebih tahu apa yang diinginkan sehingga sudah bisa mulai memberi ukuran-ukuran. Nah ini kemudian menjadi sangat arsitektural gitu.
tapi prosesnya sendiri menyenangkan. Nah, komunikasi semacam ini juga cukup efektif untuk bicara dengan lighting engineer, dengan lighting designer. Seperti misalnya begini, latarnya hitam, nanti cahaya cuma keluar dari sisi sini, tapi dia cahayanya sangat kuat sehingga dia memancar ke depan, dan hanya itu saja, lainnya blank. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa dipahami gitu. Demikian juga dengan penggunaan material. Ini cara kerja yang betul-betul berbeda dengan apabila kita mendesain arsitektur. Nah, ini udah mulai sangat teknis di tahapan-tahapan berikutnya. Dan selalu saya kasih tanda perlu diskusi gitu, karena ya memang tidak mungkin untuk menentukan sendiri gitu. Bahkan cahayanya mau kuning apa merah ya gitu, itu akan memberi impact yang beda sekali. Jadinya kayak apa? Jadinya benar-benar beda. Ini juga, jadi begitu diterapkan lagi di lapangan bisa beda sekali. Ini Selamat Raharjo, teman-teman mungkin tahu juga ya. Akhirnya dari sekian banyak exercise gitu, akhirnya yang dipakai justru sangat sederhana. Saya cuma membuat sebuah kantong dari expanded metal, kantong raksasa di bagian atas dari expanded metal. Kemudian saya kasih cabang pohon, karena ceritanya itu Amangkurat lari ke hutan, melarikan diri ke hutan gitu. Saya kasih cabang pohon sehingga ada momen-momen tertentu dia memang kelihatan, kalau dikasih cahaya tuh kelihatan seperti cahaya matahari masuk ke, menerobos daun-daun. Tapi pada saat lain ruangan tersebut juga harus bisa tiba-tiba berpindah menjadi istana gitu. Nah, itu satu proses of make yang kita ciptakan adalah make believe reality kan, realitas yang hanya untuk dipercayai saja, tapi bukan apa adanya gitu. Ini akhirnya jadinya begitu. Nah, ini salah satu foto dari depan. Bagaimana kita menyoroti benda tersebut juga menentukan nanti jadinya bagaimana gitu. Ini ada perempuan yang duduk bersimpuh di sini dan dia cuma pakai kemben gitu ya. Warna kembennya juga harus juga ditentukan supaya yang kelihatan itu cuma kulitnya gitu. Dan ini kan dramatis banget ya. Ini benar-benar pencahayaannya tuh diukur yang sampai, kan sekarang udah bisa ya, pakai meja table yang diatur-atur gitu. Ini cahayanya berapa persen yang nyorot dari depan? 62. Coba turunin lagi jadi 60. Turunin lagi jadi 57 gitu. Dan itu punya efek yang berbeda-beda sekali. Nanti kalau udah oke, segitu dikunci gitu. Semua sinar yang jatuh ke masing-masing titik itu dihitung dengan presisi dan dikunci untuk dikeluarkan di tiap-tiap babak. Ini proses yang menyenangkan sekali dan ini adalah satu eksplorasi yang saya ternyata sangat menikmati. Nah, seperti ini. Ini ada orang loh di sini, dia bawa kelapa. Tapi yang kelihatan kelapanya aja kan, orangnya nggak terlalu kelihatan. Itu si raja tua duduk di situ, mukanya nggak kelihatan, memang sengaja gitu. Jadi kita tahu bahwa yang bersinar ini nanti akan mendarat di meja yang kena cahaya itu. Kayak sudah ada komunikasi gitu. Ini scene lainnya. Ini adegan latihan perang. Dan adegan latihan perang itu baru dikunci 1 hari sebelum pertunjukan. Jadi intensif sekali prosesnya dan itu menyenangkan sekali. Ya, ini beberapa foto lagi. Nah, ini eksplorasi terakhir saya. Bukan terakhir sih, maksudnya yang sekarang sedang saya lakukan lately. E-publication ini sebuah penerbitan.
sebetulnya sudah saya mulai dengan Andra Matin bertahun-tahun yang lalu gitu, tapi kemudian saya tinggalin karena saya keluar dari Andra Matin. Di publishingnya masih tetap digunakan oleh Andra Matin untuk memproduksi beberapa buku yang penjualannya juga terbatas. Tahun ini saya kembali pegang, dan ada 2 kegiatan besar yang dilakukan oleh e-publication. Yang pertama penerbitan buku, yang kedua adalah kelas. Karena begini, apabila kita mau membuat sebuah penerbitan buku yang berkualitas tapi tidak menyiapkan pembacanya, maka buku itu nggak akan laku. Gitu. Bagaimana supaya buku itu bisa laku? Kita harus siapkan pembacanya. Dengan cara apa? Ya, knowledge-nya dibagikan. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Supaya nanti ini bersinergi gitu, seperti satu spiral yang makin lama makin naik ke atas. Salah satu contoh kelas yang sudah kami lakukan dalam tiga bulan ke belakang adalah kelas sejarah. Kelas sejarah arsitektur Indonesia dalam konteks. Sebenarnya ini menyambung dari apa yang kami lakukan dengan pameran-pameran di luar negeri, seperti pameran di Venice Biennale, ketukangan, kesadaran material, juga pameran Tropicality Revisited. Di situ sebetulnya sejarah kemudian menemukan groundnya, menemukan konteksnya, di mana ternyata memang tidak bisa dilepaskan dari jaring-jaringnya, gitu. Seringkali kan bahkan pada saat menggambar lah gitu ya. Kalau kita menggambar sebuah desain, kan hampir nggak pernah kita meletakkan desain tersebut di dalam tapak kan. Seringkali tapaknya malah kita potong gitu kan, terus 3D-nya tuh ya udah cuma sepetak itu aja gitu. Tanpa kemudian kita menyadari bagaimana hubungan dia sama tetangganya, sama jalan di depannya, di belakangnya, sama lingkungan yang lebih besar lagi, katakanlah fasilitas umum yang terdekat dari situ apa gitu kan, nggak pernah ada kan di dalam presentasi desain kita gitu ya. Ternyata pada saat menceritakan sejarah tuh kita juga seperti itu, kurang lebih kayak pakai kacamata kuda gitu. Pada saat kita cerita sejarah, kita sama sekali nggak ngeliat apa bisa kita cerita mengenai beton gitu ya. Kita nggak cerita mengenai perkakas yang kemudian digunakan untuk mengolahnya, atau kemampuan tukang yang terus berkembang untuk memperlakukan beton tersebut, atau lain-lainnya gitu. Jadi seolah-olah itu terbatas, otonom gitu. Nah, maksudnya itu Indonesia dalam konteks mencoba meletakkan sejarah arsitektur modern Indonesia di dalam sejarah yang lebih luas lagi gitu. Dan ini adalah silabusnya